Kutipan Babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunajaya. Episode ke-15. Trunajaya menyerah dan dibunuh di Payak. Setelah kota Kediri berhasil direbut, Sang Raja Amangkurat menemui para pembesar Kompeni. Sang Raja berkata kepada Admiral Heldueldeh, "Admiral, ayo jarahlah apa yang ada di dalam kota. Aku sudah berjanji semua jarahan menjadi milikmu." Segera pasukan Kompeni, Bugis dan Makassar menjarah habis isi kota Kediri. Mereka suka hatinya karena mendapat jarahan atas izin sang raja. Setelah selesai menjarah, pasukan diberangkatkan untuk mengejar Trunajaya ke Wukirsari. Trunajaya yang dikejar sudah tak berniat melawan, hanya berpikir mencari hidup saja. Dari Wukirsari dia membawa orang-orangnya menuju Gunung Ngantang. Pasukan Sang Raja Amangkurat terus mengejar. Di Payak, pasukan Sang Raja berhenti dan bermarkas karena jalan yang akan dilewati sulit. Sementara itu, Pangeran Cakraningrat yang dulu disakiti oleh Trunajaya dan ditempatkan di Lodaya sudah dipanggil oleh Sunan Amangkurat. Sesampai di hadapan sang raja, Madura diserahkan kembali kepada Cakraningrat. Sang raja berkata, "Dinda Cakraningrat, sebab apa engkau kupanggil? Sekarang terimalah kembali negerimu di Sampang. Aku percayakan kepadamu, terserah kamu dalam mengaturnya. Tetapi aku minta karyamu dalam hal yang berat. Si Trunajaya upayakan sampai di hadapanku. Aku serahkan kepadamu bagaimana caranya." Berkata Cakraningrat sambil menyembah, "Siap Paduka, abdi Paduka si Cakraningrat sungguh tidak boleh ingkar, walau sampai mati demi melaksanakan tugas. Karena saya bisa melakukan apapun atas berkah Paduka Raja. Hanya saya minta doa restu agar dapat menangkap Trunajaya." Setelah sang raja selesai memberi pesan, Cakraningrat segera berangkat ke Gunung Ngantang. Pasukan Madura yang berada di Gunung Ngantang tinggal sisa-sisa pasukan Trunajaya yang masih hidup. Mereka dipimpin Raden Mangunjaya dari Sumenep. Pangeran Cakraningrat sudah bertemu dengan Trunajaya. Berkat kepiawaian Pangeran Cakraningrat dalam membujuk, Trunajaya bersedia menyerah dan turun dari Gunung Ngantang. Selain itu, juga karena keadaan pasukan Trunajaya sudah sangat kepayahan. Juga para istrinya selalu membujuknya untuk menyerah karena sudah tak tahan hidup di gunung. Pangeran Cakraningrat segera membawa Trunajaya ke markas sang raja di Payak. Sebelum menghadap, Pangeran Cakraningrat membujuk keponakannya itu agar mau diikat. Pangeran Cakraningrat berkata, "Nak Trunajaya, jangan engkau khawatir dalam hatimu. Percayalah kepadaku, kalau sampai ada amarah sang raja, saya yang menghalangi." Trunajaya menurut dan bersedia diikat bersama seorang pengasuhnya yang tinggi besar. Pangeran Cakraningrat segera melapor kepada penjaga. Sang raja diberitahu bahwa Trunajaya sudah dibawa, tetapi dalam keadaan diikat. Sang raja berkata, "Segeralah bawa menghadap. Aku hendak bertemu dengan adikku si Trunajaya. Tetapi lepaskanlah ikatannya. Tidak baik dilihat orang kalau diikat. Nah, segera ajukan ke sini." Pangeran Cakraningrat segera dipersilahkan masuk membawa Trunajaya. Trunajaya masuk dan duduk di hadapan sang raja dengan menunduk. Sang raja berkata, "Hai Dinda Trunajaya, lepaskan diriku dari janji kepadamu. Dulu aku berjanji, kalau aku menjadi raja, semua wilayahku yang berada di luar kota raja akan aku serahkan kepadamu.
dan aku cukup yang berada di dalam kota saja. Nah, janjiku itu sekarang terimalah. Trunojoyo berkata pelan sambil menyembah. Sinuhun, mohon maaf, si Trunojoyo tidak berani menerima janji Paduka. Bila Paduka menghendaki kematian abdi Paduka ini, sungguh hamba berterima kasih. Abdi Paduka merasa tidak akan mampu mengatur pasukan Paduka. Hanya hidup mati hamba serahkan kepada Paduka. Berkata sang raja, "Hai Trunojoyo, mengapa engkau berkata demikian? Itu sudah kehendakku. Sebelum engkau katakan, aku sudah memaafkan segala perbuatanmu. Sekarang aku pasrahkan negeri ini sebagai pemenuhan janjiku dulu. Jangan engkau salah terima, karena sekarang aku sudah berdiri sebagai raja. Tak elok kalau seorang raja menyelisih janji." Trunojoyo tetap tidak mau menerima. Hatinya tidak bisa menebak apa kehendak sang raja yang sesungguhnya. Maka sampai lama Trunojoyo tetap tak mau menerima perintah sang raja tersebut. Sang raja menjadi marah karena apa yang dikehendakinya tidak tercapai. Pangeran Lamongan tanggap bahwa sang raja marah. Pangeran Lamongan lalu mengingatkan Trunojoyo, "Hei nak Trunojoyo, tidak ada orang yang seperti kamu, seorang ksatria ingkar janji. Apa engkau tidak ingat watak sang raja yang tidak bisa dibantah? Walau salah pun turutilah." Setelah mendengar perkataan Pangeran Lamongan, Trunojoyo mau menerima perintah sang raja. Sudah diumumkan kepada seluruh pasukan bahwa sang raja sekarang mengambil Trunojoyo sebagai patih. Sang raja kemudian masuk ke pondokannya. Trunojoyo pun disuruh istirahat di pondokan yang telah disediakan. Selama di Payak, Sunan Amangkurat selalu minta pendapat kepada para punggawa. Punggawa dari Mataram sudah sepakat akan meminta matinya Trunojoyo kepada sang raja. Ketika para punggawa Mataram memohon kepada sang raja tidak bisa menolak. Apalagi sang raja sendiri masih ragu terhadap kesetiaan Trunojoyo. Disusul perkataan para punggawa Mataram yang mengungkit kesalahan Trunojoyo dahulu. Seketika bangkit lagi amarah sang raja. Setelah menyerah, Trunojoyo sudah 2 kali bertemu sang raja. Yang pertama ketika baru datang dan menerima perintah sebagai patih. Ketika menghadap kedua kali, Trunojoyo sudah tidak punya rasa khawatir. Kini kali ketiga Trunojoyo menghadap. Sang raja sedang marah akibat desaan para punggawa Mataram. Sang raja sudah keluar di tenda besar. Para punggawa sudah menghadap beserta para mantri dan tumenggung. Orang-orang Mataram sudah lengkap hadir memenuhi tempat pertemuan. Raden Trunojoyo duduk agak maju daripada punggawa yang lain. Sudah lazim kalau seorang patih duduk dekat dengan sang raja. Tetapi orang-orang Mataram sudah siap. Mereka menyandang keris sambil menanti perintah sang raja. Para punggawa yang hadir terdiam melihat gelagat sang raja marah. Tak berapa lama sang raja memberi isyarat agar Trunojoyo lebih dekat lagi. Trunojoyo segera melaksanakan perintah. Setelah dekat, sang raja berkata pelan, "Dinda Trunojoyo, kekuasaanku lecet karena dicolek oleh saudara-saudaramu dari Mataram. Apa yang menjadi rahasianya?" Trunojoyo duduk tertunduk. Sang raja menghunus Kiai Balabar. Segera turun dari singgasana dan dengan cepat menghunjamkan keris Kiai Balabar ke tubuh kiri Trunojoyo. Para mantri segera memegang tubuh Trunojoyo dan para punggawa Mataram menarik keris bersamaan menusuk Trunojoyo. Trunojoyo tewas di bangsal pertemuan. Sang raja berkata, "Sudah, bawa pergi mayat Trunojoyo. Kalau ada orang Mataram yang punya nazar,
segera tunaikan. Jangan sungkan kepadaku. Para prajurit Mataram segera melepas nazarnya. Ada yang mencuci mukanya dengan darah Trunojoyo. Ada yang memakan hatinya. Ada yang menendang kepalanya dan menjambak rambutnya. Kala itu Trunojoyo dibunuh bersama dengan pengasuhnya yang tinggi besar. 2 orang itu tewas dipayak. Maka peristiwa itu ditandai dengan sengkalan tahun kalih ilang angrasani wani, atau melambangkan tahun 1602 tahun Jawa dan bertepatan dengan 1679 tahun Masehi. Setelah Trunojoyo tewas di Kediri, wilayah timur tanah Jawa sudah sepenuhnya tunduk kepada Sunan Amangkurat. Wilayah mancanegara dan pesisir tak ada lagi yang melawan. Kini kekuasaan Sang Raja Amangkurat sudah meliputi wilayah timur. Sang Raja pun bersiap kembali ke Mataram. Demikian kisah pemberontakan Raden Trunojoyo dari awal sampai akhir menurut Babat Tanah Jawi. Semoga bermanfaat.